Sehingga sekarang kita mestinya harus komit. Asalkan ujian itu dalam rangka standarisasi, saya kira nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dipakai untuk penentuan lulus. Bahkan Bu Khofifah tahun ini bagi siswa yang tidak diterima di negeri diberikan biaya 1 juta rupiah. Itu kan luar biasa. Saya sarankan melalui sekolah, kemudian nanti SMA atau SMK yang sekolah mana yang dituju, kemudian nanti kalau sudah akan diberikan nomor PIN, kalau sudah nomor PIN berarti sudah daftar dia. Artinya jangan panik lagi, ditunggu jalur prestasi, zonasi, afirmasi atau mutasi. Halo dulur-dulur Jawa Timur, selamat datang nih, kembali lagi kita gabung di program Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Semoga kabarnya selalu sehat ya para dulur-dulur semua nih, karena kita akan selalu berbincang soal banyak hal khususnya yang dekat dengan masyarakat. Dan hari ini spesial sekali nih, tamu kita anggota Dewan dari DPRD Provinsi Jawa Timur yang terkenal dengan dedikasi beliau yang sangat luar biasa di bidang pendidikan. Beliau merupakan politikus dari fraksi Demokrat DPRD Jatim dan juga punya sekolah sendiri. Beliau juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Langsung aja deh kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rasio, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita hadirkan langsung di sini Dr. Haji Rasio MSI. Beliau juga pernah menjabat sebagai Sekda Provinsi Jawa Timur nih dulu-dulu di era Gubernur Pak Dekarwo, luar biasa. Dan kalau ngobrol sama Pak Rasio ini pasti memang karena dedikasinya juga banyak di bidang pendidikan, kita tidak akan jauh-jauh bicara masalah pendidikan begitu. Terkait dengan mungkin kalau kita bicara hari-hari ini kan Mei memasuki Juni, ini waktunya anak sekolah pada mulai mendaftar nih ya, Pak Rasio cari sekolah dan lain sebagainya. Dan Pak Rasio ini dulu Jatim, beliau duduk di Komisi E sekarang. Saat ini di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, membidangi bidang kesejahteraan rakyat, mencakup pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, semua bidang yang dekat sekali dengan masyarakat. Nah, Pak Rasio hadir di sini nih untuk mungkin menjawab berbagai permasalahan atau juga pertanyaan-pertanyaan dari dulur-dulur Jawa Timur semua ya. Dan kalau Pak Rasio, sebelum cerita banyak soal pendidikan dan juga bidang Pak Rasio sendiri di Komisi E, mungkin bisa diceritakan nih Pak Rasio, dulu awal mulanya kan di bidang pendidikan fokusnya, jadi kepala dinas, kemudian sekarang menjadi politisi yang juga concernnya di bidang pendidikan. Mungkin diceritakan sedikit perjalanannya Pak Rasio. Iya, saya ini dibesarkan dari guru. Saya dulu adalah guru SMP Negeri 12 Surabaya, lama, sejak tahun 1975. Kemudian menjadi kepala sekolah di SMP Negeri Paciran, Lamongan. Paciran itu jauh Mbak, Tanjung Kodok. Dulu belum ada jalan tol, jadi kalau naik sepeda itu dari Surabaya ke Paciran kurang lebih 4 jam, itu jauh sekali. Kemudian dari kepala SMP Negeri 1 Paciran, Lamongan dipindah ke SMP 1 Cermi Gresik. Cermi itu Morodi itu ke barat. Kemudian dipindah lagi sebagai kepala sekolah di SMP 1 Gresik selama 6 tahun. Kemudian baru masuk di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai kepala bidang pembinaan generasi muda, kepala bidang BIMUD. Kemudian selama 3 tahun pindah lagi sebagai kepala bidang Dikmenum, kemudian pindah lagi di situ menjadi Kormin. Kormin itu adalah koordinator administrasi, eselonnya eselon 2B. Kemudian pada tahun 2001 sampai dengan 2009 saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Dulu ada kebudayaannya, jadi budaya itu melekat dengan pendidikan. Alhamdulillah setelah itu 2009 sampai 2016 saya menjadi Sekda Provinsi Jawa Timur, merupakan jabatan eksekutif yang paling tinggi di Provinsi Jawa Timur. Kemudian waktu itu saya juga kerjasama dengan DPRD Jawa Timur legislatif, namanya eksekutif legislatif menjadi satu kesatuan. Saya juga ketua anggaran waktu itu, sehingga ya ini ada connect
ketika saya saat ini menjadi legislatif, artinya bahwa yang dilakukan oleh teman-teman UPD Dinas Jawa Timur itu ya tahu, karena saya dulu adalah sekdanya. Sekda itu yang mengkoordinir sekretariat daerah. Jadi itu sehingga memang saya ini melekat kebanyakan memang guru, jadi aslinya memang guru. Kemudian orang tua saya yang nggak ngerti kalau saya ini kuliah guru waktu itu. Waktu itu sekolahnya apa, Pak Rasio? guru matematika. Oh, guru saya matematika. Ya. Hingga alhamdulillah sukses berkat Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian yang kedua tentu berkat doa dari orang tua. Oke, jadi luar biasa sekali perjalanan Pak Rasio sendiri. Dan yang paling penting karena sekarang duduk di legislatif, sudah pernah menjabat di eksekutif, jadi tahu betul harus seperti apa. Dan ini satu hal yang ingin kita soroti juga Pak Rasio, terkait dengan perubahan sistem seleksi penerimaan siswa baru. Nah ini kan setiap tahun itu selalu ganti-ganti peraturan. Ganti-ganti peraturan. Jadi kita mengenal istilah ganti rezim, ganti kurikulum, ganti aturan penerimaan dan lain sebagainya. Kesannya begitu. Kalau di tahun 2025 ini sendiri perubahan kebijakan atau sistem penerimaan siswa baru ini seperti apa Pak Rasio? Ya, itu sebenarnya tidak berubah jauh, hanya namanya seleksi penerimaan murid baru. Kalau dulu penerimaan peserta didik baru, hanya peserta didik dengan seleksi penerimaan murid baru gitu aja. Sebenarnya sama. Kalau dulu itu jalurnya zonasi, sekarang domisili, yang lainnya tetap. Jadi yang afirmasi, kemudian yang prestasi, kemudian yang mutasi itu masih sama dengan dulu, hanya prosentasenya itu diratakan. Yang zonasi dulu, domisili itu prosentasenya diturunkan, kalau dulu 50%, sekarang itu turun menjadi 35%. Sebenarnya kalau bagi saya itu terlalu banyak variabel ini juga membingungkan wali murid. Apalagi sekarang penekanannya pendaftaran itu dilakukan oleh wali murid sendiri, online. Padahal tidak semua wali murid paham dengan IT. Makanya saya sarankan pada semua wali murid agar koordinasi dengan wali kelas sekolah asal. Jadi kalau SMP ke SMA ya harus koordinasi dengan kepala sekolah di SMP atau paling tidak wali kelas, karena yang tahu kondisi siswa itu ya wali kelas. Wali kelas yang mendaftar secara online, kemudian nanti kalau sudah nomor PIN, kalau sudah didaftar secara online oleh wali muridnya, sekolah yang dituju di mana? Ya, sekolah yang dituju katakan mohon maaf ya di SMA 5 Surabaya. Nah itu baru oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan diseleksi. Jalur domisilika yang dipilih itu apa, dan tahapan pendaftarannya itu sudah diatur ketentuan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur. Yang tentu saya mohonkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, karena kemarin sudah kita adakan rapat, kita panggil ya agar sosialisasi, karena sosialisasi itu penting diketahui oleh masyarakat luas. Jangan sampai nanti pada saat pendaftaran, pada waktu pendaftaran saat ini sudah dilaksanakan. Dan wali murid harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, terlambat. Nanti dikira, wah saya nggak daftar, nggak ngerti. Jangan sampai gitu. Akhirnya masalah itu menjadi banyak. Gitu ya. Makanya ini tugas dari Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk melakukan sosialisasi kepada kabupaten kota. Dinas Pendidikan Jawa Timur itu struktur organisasinya kan ada kepala cabang. Di masing-masing kabupaten ada kepala cabang Dinas Pendidikan kabupaten kota. Kemudian yang menentukan penentuan rayon, kemudian domisili itu nanti juga dibagi oleh teman-teman Diknas kabupaten kota. Sehingga inilah yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang menangani pendidikan, harus disosialisasikan. Sama halnya dengan SD ke SMP, artinya tanggung jawab itu ada pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kalau SMP ke SMA, tanggung jawab pada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur itu punya cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Karena yang dilayani banyak. Sehingga kalau sosialisasi ini tidak dilakukan, saya kira juga sulit.
Dan kenyataannya sampai saat ini saya kan sering turun ke daerah-daerah namanya dewan ya. Dewan itu kan harus mendengar aspirasi dari masyarakat. Apalagi saya di Dapil Surabaya, kemudian mencermati apa sih keluh kesah dari wali murid dalam rangka melaksanakan SPMB. Ternyata banyak masalah juga. Jadi dia belum paham betul apa sih domisili, kemudian istilahnya rayonisasi dan lain sebagainya. Makanya teman-teman Dinas Pendidikan harus peka terhadap situasi dan kondisi yang ada saat ini. Jangan sampai ada permasalahan, masalah pasti ada. Karena apa? Sebenarnya masalah itu ya terjadi karena kurang mengertinya wali murid. Wali murid itu ingin mendaftar di sekolah negeri, sekolah swasta nggak mau. Padahal negeri dan swasta itu sama saja. Yang membedakan kualitas anak itu ya anaknya itu sendiri. Betul. Jadi saya dulu mohon maaf ya sekolah nggak harus di negeri, saya di swasta. Artinya ya biasa-biasa sekolah swasta toh bisa juga menjadi kepala dinas pendidikan. Jadi artinya bukan lembaganya gitu. Ya. Karena sekarang juga yang lebih banyak sibuk orang tuanya, apalagi kalau momen-momen pendaftaran sekolah begini Pak Rasio, bukan lagi siswanya begitu. Kemudian juga mungkin problematika yang ada ketika sudah mau memasuki pendaftaran, ini bingung mengatrol nilai dan lain sebagainya karena harus menggunakan rapot. Tapi sejauh ini Pak Rasio melihat kondisi di lapangan, kemudian melakukan tugas pengawasan juga sebagai seorang legislatif. Kemudian problem yang sebetulnya ini tidak berubah dari mungkin dari setiap tahun, masih sama ya Pak Rasio? Sama dengan yang lalu sama, hanya istilah zonasi, domisili, hanya persentasenya itu. Jadi kalau saya baca di dalam ketentuan peraturannya untuk Jawa Timur, jalur prestasinya itu 25%. Terus jalur domisilinya 50% yang dulu sekarang menjadi 35% dikurangi gitu ya. Kemudian afirmasi dari keluarga tidak mampu, keluarga disabilitas itu dari 15 dinaikkan menjadi 30. Kemudian jalur mutasi orang tua 5%, jalur prestasi ahli lomba 5%. Jadi kalau dijumlah 25% ditambah 35%, 60 ditambah 30, 90, tambah 5, 100. Jadi kalau nanti pendaftar lembaga ini menerima 100 siswa, itu kondisinya harus seperti itu. Yang diterima melalui prestasi akademik 25 siswa. Prestasi itu apa? Prestasi itu dasarnya dari nilai rapot. Dan nilai rapot semester 1 sampai 5, kemudian di ranking, kemudian ditambah dengan nilai lembaga, akreditasi. Karena apa? Kalau hanya nilai rapot itu tentu orang begini ya Mbak Silkania. Nilai rapot misalkan di lembaga tertentu 9. Biasanya mohon maaf yang sekolah pengelolaan pembelajarannya nggak bagus, malah nilainya tinggi. Tapi sekolah yang tertib yang itu nilai 7 itu sudah luar biasa. Kalau hanya dasarnya dan nilai itu juga nggak adil. Makanya ditambah lagi dengan nilai prestasi, nilai lembaga itu akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah itu yang menilai siapa? Yang menilai adalah lembaga akreditasi. Jadi nilai misalkan sekolah tertentu, misalkan mohon maaf ya, SMP Muhammadiyah dengan SMP misalkan swasta tentu beda ini. Kalau Muhammadiyah itu akreditasi sekolahnya bagus A, mungkin yang lembaga ini adalah bukan A, B misalkan. Nah itu dinilai oleh pedoman ini sehingga itulah yang dimaksudkan prestasi. Jadi soalnya kalau sama-sama nilai 9 di lembaga A dengan 9 di lembaga B beda. Tapi kalau sudah dilihat nilai sekolah, akreditasi sekolah itu beda. Nah, itu dia, itu juga jadi problem ya Pak. Nah, ini harus dipahami oleh wali murid. Jangan sampai wali murid itu, wah, rapot saya, anak saya 9 ada semester 8, dibanding ini kok nggak diterima. Makanya sebenarnya ya banyak masalah karena ketidaksepahaman, ketidakpemahaman dari wali murid di dalam memahami kebijakan itu. Makanya satu-satunya cara ya sosialisasi.
kepada wali murid. Sekarang kan bisa online, Ya. bisa lewat TV, lewat JTP, saya kira bisa melalui acara-acara itu sehingga di setting yang menarik, kemudian menarik wali murid untuk melihat itu, oh itu yang dimaksud. Ya, gitu. betul. Karena Pak Rasio kalau dulu kan kita mengenal banyak sekolah-sekolah favorit begitu. Ya. Kemudian sekarang karena sistem zonasi yang awalnya 50% itu jadi apa ya? Pada akhirnya mungkin proses seleksi dari awal itu sudah berbeda. Mungkin sebetulnya kita bisa melihat ini inisiasi yang baik begitu ya Pak Rasio. Kita kayak mencontoh Scandinavian country yang jarak sekolah itu dekat. Tapi kan kita melihat juga problem sekolah-sekolah kita tidak setara kualitas entah itu fasilitas maupun pelayanannya begitu ya Pak. Iya betul. Waktu dulu menterinya Pak Nadiem itu maksudnya itu ada pemerataan kesempatan menurut pendidikan. Jangan sampai misalkan SMA 5 itu dihuni orang-orang yang anaknya kaya dan lain sebagainya. Nah sekarang itu diratakan begitu, ada pemerataan kesempatan memulai pendidikan bagi semua warga negara. Siapapun bisa sekolah di SMA 5, tapi itu menggunakan zonasi yang dulu, sekarang domisili. Sebenarnya Mbak Saskia ya, itu harus dilakukan dengan misalkan pemetaan lembaga. Jadi kalau kita mau mengarah ke domisili, ya harus konsekuen, artinya penataan lembaganya itu dipetakan dengan baik. Berapa sih sebenarnya lulusan SMP negeri swasta, katakan Surabaya, itu bisa dipersempit, Surabaya sendiri suruh ngitung, Mojokerto suruh ngitung, Madiun suruh ngitung gitu ya. Kemudian lembaga SMA negeri swasta di kabupaten kota tersebut berapa? Nah kira-kira ini bisa ditampung atau enggak? Kenyataan yang ada memang jumlah lulusan SMP negeri swasta di Jawa Timur dengan jumlah lembaga SMA swasta negeri swasta di Jawa Timur enggak imbang. Yang diterima hanya kurang lebih kalau negeri hanya 38, kalau sekolah di negeri 38, kalau di swasta ya lebih banyak tapi masih enggak sampai 100%. Itu artinya apa? Lulusannya itu tidak semua bisa ditampung. Nah, itu dia. Di sekolah negeri. Nah, gimana solusinya? Nah, sekarang ya pemerintah daerah, misalkan di Surabaya. Surabaya itu pemerataan kesempatan sekolahnya juga nggak sama. Di daerah Tandes, misalkan kurang SMA. Di daerah sebelah selatan ini kurang SMP. Nah, itu dipetakan. Yang tahu pasti ya kepala dinas pendidikannya. Punya tanggung jawab untuk menghitung itu, memetakan. Kemudian katakan kalau SMP ke SMA atau SMK kurang lembaganya, ya mari kita bersama duduk, karena SMA SMK itu tanggung jawab provinsi, ya bicara dengan provinsi. Nanti saya akan menjembatani dengan misalkan DPRD Kota Surabaya, dengan provinsi Komisi E saat temukan, ya, coba kita hitung bersama. Itu adalah salah satu solusi dalam rangka mengatasi itu. Soalnya kalau nggak begitu terus masalah terus. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam penerimaan murid baru itu, zaman saya dulu menjadi kepala dinas itu nggak seperti ini dan tidak ada suara. Karena apa? Variabelnya tuh satu, Mbak, nilai. Ya nilai itu ya sudah, nilai itu karena diuji nasional menggunakan apa itu standarisasi soal yang sudah di standar nasional. Sama dengan kalau kita daftar Akabri ya Mbak, Akabri itu ada standar. Kalau nggak memenuhi standar ini nggak lulus. Dan wali murid atau orang yang mendaftar itu sudah menyadari. Dulu begitu. Saya waktu itu ujian nasional, ada standar nasional, kemudian diuji, ya ujian, tapi akhirnya setelah diuji, kemudian nilainya muncul, Saya kira kalau nilainya bagus, ya bisa saja sekolah di sekolah kelas yang lembaga baik. Nah, itu yang dihindari oleh menteri yang dulu Pak Nadiem. Oh, sekolah ini kok dihuni yang pintar. Padahal yang pintar itu tidak hanya dari anak-anak orang kaya. Orang nggak mampu pun kalau nilainya bagus ya diterima di SMA 5. Itu adil. Dari segi keadilannya ada di situ. Kalau sekarang ini kan, mohon maaf ya, zonasi domisili. Domisili itu kadang-kadang, mohon maaf ya Mbak, yang dekat
tidak diterima, malah yang jauh diterima. Padahal yang jauh diterima itu menggunakan jalur prestasi. Wali murid nggak ngerti prestasi. Ya, tahu-tahu loh itu kok diterima, akhirnya komplain. Dan pasti banyak masalah. Seperti tahun yang akan datang ini, pasti banyak masalah karena variabelnya itu banyak. Betul. Kalau dulu sudah nilai diuji, nilainya 9, mau daftar di lembaga manapun bisa, SMA 5 ya bisa. Kalau nggak diterima di SMA 5 bisa daftar di SMA misalkan 16 dan lain sebagainya. Adil, saya dari segi keadilan itu ada di situ. Baik, tapi Pak Rasio tadi juga sempat menyinggung soal UN begitu ya. Ini kan ada wacana mau dihidupkan kembali UN. Tapi kalau Pak Rasio sendiri melihat kondisi pendidikan kita, pernah menjadi kepala dinas juga, seorang guru juga, idealnya gimana sih Pak? Atau memang harus dihidupkan kembali nih UN ini? Jadi bukan dihidupkan atau tidak dihidupkan, tetapi standarisasi itu penting. Ya, kalau orang nggak ada standarisasi gimana Mbak? Misalkan pegawai negeri lolos ya harus ujian, ada diuji di situ, materinya standar nasional, paling tidak nanti ya standar provinsi, karena yang saya ketahui di Yogyakarta itu menggunakan ujian, jadi diuji oleh daerah, artinya standarnya standar Yogyakarta, mestinya Jawa Timur berani kan, artinya maulah seperti itu. Nah standar ini penting Mbak. Karena kalau standar ini nggak dipenuhi, ya mestinya ya jangan dipaksakan. Dan wali murid biasanya sadar, oh memang nilai anak saya misalkan kurang, nggak bisa masuk di lembaga ini. Dan itu terekspresi secara, jadi sudah nyisih gitu ya. Misalkan anak yang daftar di SMA 16, nilai tertinggi diterima, terus di bawahnya juga sampai daya tampung lembaga itu yang diterima berapa. Jadi secara otomatis gitu ya. Kalau sekarang ini variabel banyak, ya itu masalahnya seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga sekarang kita mestinya harus komit. Asalkan ujian itu dalam rangka standarisasi, saya kira nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dipakai untuk penentuan lulus dan lain sebagainya. Kalau dulu kan dipakai penentuan lulus. Nah sekarang kurikulumnya Pak Nadiem itu, sekolah nggak sekolah ya naik, masuk ya nggak masuk ya lulus, ya kesannya itu sehingga anak kurang begitu serius dalam rangka belajar. Jadi dilematis juga ya Pak Rasio dilematis juga, jadi repot artinya. Wali murid juga ngawasinya juga kurang, kemudian sekarang HP itu juga ada pengaruhnya. Tetapi sebenarnya HP itu kalau di sekolah saya boleh bawa HP itu boleh Pak. Karena sebenarnya HP itu sebagai sarana untuk memudahkan, memecahkan masalah soal. Itu di HP ada, di Google dilihat gitu, oh caranya begini. Artinya HP digunakan untuk proses belajar mengajar. Sehingga kalau dilarang malah anak, malah gimana ya, anak malah bawa HP singit-singitan gitu. Kalau misalkan penjemputannya terlambat, anaknya itu bisa telepon mamanya, Ma ini sudah pulang dan lain sebagainya. Sebenarnya tergantung kitanya. Karena ini kemajuan teknologi kan keniscayaan juga ya Pak, kita nggak bisa hindari sudah itu. Begitu maju kok dilarang dan lain sebagainya. Di sekolah saya sudah nggak seperti itu. Nah Pak Rasio, boleh dong cerita sedikit soal sekolah jenengan ini Pak? Iya, jadi sekolah saya itu namanya Kreatif An-Nur. Kreatif An-Nur itu terdiri dari lembaga PAUD. Lembaga PAUD itu tempat penitipan anak, kelompok bermain, playgroup, taman kanak-kanak. Kemudian SD, SMP. Saya hanya sampai SMP karena memang tempatnya nggak begitu luas gitu ya. Jumlah muridnya kurang lebih 700 gitu ya. Keseluruhan ya? Di mana lokasinya? Di Semolowaru, Selatan Gang 315. Alhamdulillah lembaga ini dulu yang mendirikan adalah istri saya, karena istri saya guru. Dari ceritanya dulu dari orang tua saya, mertua itu juga guru, punya sekolah dekatnya SMP 12. Mereka Rilan dipindah di Kupang Kerajaan dekat TV itu, di sana juga mendirikan sekolah. Tapi lama-kelamaan sekolah itu nggak maju, sampai SMA. Kemudian saya karena rumahnya di Semolowaru, sekolah itu dipindah di Semolowaru. Alhamdulillah sampai sekarang juga menurut saya ya tampil dengan bagus gitu ya, apalagi juga ya Pak. Iya, apalagi yang punya sekolah mantan kepala dinas pendidikan, jadi sudah memberikan kepercayaan pada wali murid.
Dan saya juga memberikan keringanan kepada anak-anak yang sekelas itu, yang dari keluarga miskin sampai kurang lebih 20 anak. Saya bebaskan, kemudian alhamdulillah anaknya itu ya termasuk orang tuanya kita bantu. Jangan sampai nanti misalkan saja wali murid itu loh mau nyekolahkan di sekolah baik aja sulit. Ya. Sekolah baik harus bayar mahal. Betul. Tapi kalau di Anur enggak. Di Anur Kreatif itu karena saya pegang sendiri kondisi wali murid kalau nggak mampu ya kita bantu. Ada peran serta dalam kegiatan sosial itu dan alhamdulillah ini kami laksanakan dan sekarang lembaga itu berdiri dengan baik. Oh iya, saya juga sempat baca-baca juga dari informasi yang saya terima juga Pak Rasio ini turun langsung juga mengurusi segala halnya, bahkan sampai teknis terkecil sekalipun. Jadi betul-betul concern ya Pak di bidang pendidikan dengan sekolah yang dimiliki. Saya ini kadang-kadang jadi dewan ini Mbak ya, itu pagi mesti lihat sekolah dulu karena walaupun bagaimana sekolah itu ya harus dipelihara dengan baik. Memelihara itu memberikan perhatian. Misalkan kalau yang punya saya nggak pernah lihat, gimana sekolah akan maju. Jadi sistem saya seperti itu. Dan saya juga memberikan contoh pada guru-guru kalau misalkan ada halaman yang kotor, saya nyapu biasa. Karena ya memang basic saya ya seperti itu dari dulu ya begitu. Alhamdulillah semuanya kita laksanakan dengan baik. Alhamdulillah, luar biasa loh Pak Rasio ini menjadi role model juga Pak, apalagi kalau di dunia pendidikan begitu, dan sekarang menjabat di legislatif juga masih dengan concern yang sama. Tapi Pak Rasio, kembali ke soal sistem penerimaan yang domisili ini, bahkan di beberapa tahun terakhir dengan yang zonasi sebelumnya itu kan banyak kasus orang tua siswa ini sampai memindahkan kakak nama anaknya hanya supaya bisa masuk sekolah favorit atau sekolah yang ingin dituju begitu. Nah, sebenarnya tidak harus seperti itu. Jadi betul. Begini ya, sekarang itu orang tua tuh motifnya harus sekolah di negeri. Saya ini loh Mbak, nggak pernah sekolah di negeri. SMP saja negeri, SLTA-nya swasta. Saya STM Siang Madiun, STM Siang swasta. Saya waktu itu ngambil jurusan mesin, pamrihnya karena orang tua saya nggak mampu, agar kalau nanti lulus SMA itu bisa kerja. SMK STM Siang Madiun kan dekat pabrik Rejo Agung. Ya memang betul, saya lulus sekolah STM Siang Madiun jurusan mesin, kemudian bekerja di pabrik Rejo Agung. Selama kurang lebih ya hampir setengah tahun, gajinya itu saya kumpulkan untuk melanjutkan kuliah di IKIP. IKIP itu Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya ngambil guru karena memang bayangan saya guru itu pekerjaan mudah gitu ya. Cari pekerjaannya gampang. Saya ngambil jurusan matematika karena pamrihnya supaya saya setelah lulus Bachelor of Art, dulu BA Mbak, istilahnya BA itu langsung kerja di swasta, juga ngelesi gitu. Lah uang itu saya kumpulkan untuk kuliah, membayar kuliah. Jadi artinya begini, jangan memaksakan kehendak murid itu harus sekolah di negeri, sekolah swasta sama saja. Yang penting perhatian, pembinaan, pengawasan dari orang tua, bimbingan di situ, diawasi dengan baik. Waktunya belajar, waktunya sholat. Insya Allah kalau itu dilakukan oleh wali murid, saya kira anaknya akan berhasil. Kadang-kadang kan memaksakan anaknya di sekolah negeri, tetapi orang tuanya nggak peduli, nggak begitu memperhatikan dengan serius dan sungguh-sungguh. Baik, tapi Pak Rasio biasanya kan kadang-kala orang tua mungkin berpikir kalau swasta pasti mahal, pasti harus bayar ini itu, sedangkan negeri mungkin ya sederhananya supaya ada dana BOS dan lain sebagainya begitu ya. Nah ini gimana nih Pak Rasio? Sebenarnya sama Mbak, di swasta ada dana BOS, ada dana BOPP, Jawa Timur itu diberikan juga kepada sekolah swasta. Bahkan Bu Kofifa tahun ini bagi siswa yang tidak diterima di negeri diberikan biaya 1 juta rupiah. Itu kan luar biasa. Dan itu tentu persetujuan dengan DPRD Jawa Timur. Karena ini menguntungkan dari wali murid ya kita tentu setuju. Itulah bentuk-bentuk perhatian dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur kepada anak-anak yang tidak diterima di negeri, jangan putus asa. Yang penting dia sekolah. Toh sebagian juga dibiayai oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Memang dikatakan cukup nggak cukup, iya tergantung dari yang menerima itu Mbak.
dikasih banyak ya mungkin bisa cukup, bisa enggak, tergantung jaga pengelolaan. Saya kira kalau satu tahun itu diberikan 1 juta, saya kira sudah cukup. Ya. Nah ini juga mungkin supaya para masyarakat, para orang tua juga harus memahami itu gitu ya. Pak Rasio, monggo loh kalau mau diminum dulu, monggo silakan. Kita masih akan diskusi panjang nih dulur-dulur Jatim terkait dengan zonasi atau domisili sekarang ya. Pak Rasio tadi sempat menyinggung sekolahnya di Madiun. Ini kan sama kayak Pak Dekarwo ya? Iya, atau jangan satu sekolah? Pak Dekarwo itu di Kebonsari. Pak Dekarwo itu sekolahnya juga swasta, SMA swasta, Cokro Aminoto. Ya. Bisa jadi gubernur. Juga bisa jadi gubernur. Artinya kan bukan orangnya, bukan sekolahnya. Betul. Jadi yang penting itu ya kualitas orang itu sendiri. Bukan berarti kalau di SMA 5 itu mesti jadi presiden ya nggak tentu juga. Betul. Nah ini juga mungkin para orang tua, jadi karena sekarang ini momen-momen menjelang pendaftaran, perlu diperhatikan juga sosialisasi yang tadi diberikan, berapa persentase untuk masuk ke sekolah negeri, tapi juga jangan khawatir ketika misalnya tidak perlu memaksakan, karena sekolah swasta pun kita juga banyak kualitasnya bagus-bagus ya Pak Rasio ya di Jawa Timur ya. Nanti kalau nggak sekolah di Anur ya bisa. Oh iya betul. Ini sampai tingkatan SMP juga ada ya. Di SMP ada. Pak Rasio juga bagus, sekolahnya bagus, ada kolam renang, ada lapangan basket. Saya kira layak juga. Saya kapan-kapan lihat langsung silakan, ya Pak Rasio ya. Luar biasa fasilitas lengkap. Silkiana nanti ke sana. Ya. Baik, Pak Rasio kembali ke penerimaan siswa ini dengan sekarang prosentasenya ada yang diturunkan soal domisili dan lain sebagainya. Ini kan diupayakan meminimalisir kayak tadi kasus-kasus pindah kakak dan lain sebagainya. Kemudian nanti yang Pak Rasio lihat juga kondisi hari ini Surabaya bahkan tadi Bapak katakan belum semuanya merata di beberapa daerah Surabaya. Nah, otomatis juga kita melihat daerah Jawa Timur lainnya pun juga kemungkinan besar sama. Surabaya saja masih ada yang belum sama begitu. Nah, ini gimana? Walaupun mungkin bukan dapil langsung Pak Rasio ya, tapi kan ini juga sebagai legislatif harus punya concern ke sana. Gimana Pak? Betul Mbak Silkiana. Jadi begini, itu tanggung jawab daripada pemerintah kabupaten kota. Karena yang sekolah di situ kan warga masyarakat di situ. Jadi jangan sampai ada kesan kalau kewenangan SMA, SMK itu provinsi lah, itu kan anunya provinsi, jangan. Tapi mari kita kerjakan bersama-sama. Kita bicarakan dengan baik. Kemudian yang kedua, peran dari kepala dinas, kepala cabang dinas pendidikan kabupaten kota di masing-masing kabupaten. Memetakan, tadi saya katakan pemetaan lembaga itu dihitung betul dengan cermat. Lulusan SMP negeri swasta yang akan masuk di jenjang atasnya SMA negeri di swasta itu hitung lembaganya berapa sih. Lembaga itu tentu harus dihitung lembaga negeri dan swasta. Karena dari tampung itu tidak hanya di negeri tapi juga sekolah di swasta itu dihitung. Kalau memang kurang, kemudian daerah yang kurang itu mana? Misalkan peta kecamatan, kan ada kabupaten itu ada kecamatan. Misalkan Kabupaten Madiun ada 18 kecamatan, itu dihitung kecamatan ini sudah ada SMA-nya, apa perlu di situ didirikan lembaga SMA dan seterusnya. Sehingga kalau sudah dipetakan itu, misalkan lembaganya kurang, ya mari kita bangun bersama-sama. Kalau kewenangan membangun SMA, SMK negeri, yaitu perannya pemerintah provinsi. Tapi kalau tanah itu miliknya kabupaten kota. Biasanya ini yang jadi masalah Mbak. Jadi tidak semudah membalik telapak tangan. Katakan Surabaya. Surabaya itu tanah juga mahal. Itu tanggung jawabnya Pak Wali, Pak Eri. Kemudian pendirian lembaganya itu adalah SMA provinsi. Apakah tidak mungkin misalkan kita duduk bersama, misalkan patungan. Saya kira provinsi mau juga membantu penyelenggara, misalkan tanahnya beli, kan paling minimal 2 hektar. 2 hektar itu kalau di Surabaya kan juga mahal. Per meternya bisa lebih dari 7 juta sampai 10 juta per meternya. Jadi makanya itu dirunding, duduk bersama, sudah biaya tanahnya kita misalkan bersama. Kemudian nanti pengelolaan lembaganya SMA, SMK. Itulah bentuk
peran serta dari pemerintah daerah dalam rangka mengatasi masalah ini. Kalau nggak begitu sulit, Mbak. Iya, betul. Kalau daerah tuh kekeng misalkan mempertahankan pula tanahku tutuku sakmene kan juga sulit juga. Pak Rasio kan juga pernah mengusulkan ya Pak penambahan jumlah SMA khususnya ini kan juga masih kurang. Daerah mana yang Bapak lihat paling urgent nih kita butuh penambahan? Surabaya aja ada yang Surabaya kurang. Ya, apalagi daerah-daerah lain. Biasanya di kota-kota besar, Mbak. Kemudian waktu dulu pendirian lembaga itu dipusatkan di ibu kota. Misalkan Surabaya jadi komplek. Karena apa? Waktu itu kan jalan menuju komplek gampang, kendaraan, bemo, lainnya di situ gampang. Jadi belum ada pemetaan zonasi atau domisili waktu itu. Nah, zaman sekian tahun yang lalu. Nah, sekarang setelah kabupaten kota berkembang itu kan bisa dipetakan, dilihat di kecamatannya. Kemudian kalau dulu misalkan kawedanannya dan di atasnya lagi adalah kabupaten kota. Saya kira itu lebih rinci yang melakukan itu ya kabupaten kota. Nanti biayanya dibicarakan bersama berdasarkan kewenangan yang ada. Kalau SMA-nya provinsi ya provinsi ikut di situ. Jadi memang ya sinergi ini dibutuhkan. Pak Rasio, saya juga penasaran, mungkin ini agak masih terkait dengan pendidikan. Ini kan juga ada beberapa sekolah-sekolah yang ketika belum bisa bayar, ijazahnya masih ditahan. Lah ini seperti apa Pak? Harusnya kan nggak boleh ya Pak Rasio ya? Nggak boleh gitu ya. Makanya ini perhatian kemarin juga kepala dinas saya panggil gitu ya. Jangan sampailah menahan haknya siswa, kasihan juga. Sekarang kalau masalahnya misalkan uang, belum bayar SPP kan bisa dipanggil wali muridnya. Dijelaskan dengan baik, misalkan Pak, ini putranya belum bayar SPP. Saya nggak pernah nahan ijazah di Anur itu nggak pernah. Kalau perlu kita bantu gitu ya. Makanya ini penting karena komunikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan sok nahan itu malah nanti bisa kasus hukum gitu ya. Makanya saya mohon perhatian dari teman-teman kepala sekolah. Kalau memang ada masalah dia belum bayar SPP bisa dipanggil wali muridnya. Saya yakin wali murid peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Nggak mungkin dia akan cuci tangan. Misalkan mampunya bayar misalkan 1 juta, mampu 500 ya nggak apa-apa dibayar. Tapi jangan sampai menahan ijazah. Oke, karena juga ada aturan yang berlaku ya. Betul. Ini sesuai amanat undang-undang juga bahwa setiap warga negara ini harus memperoleh akses pendidikan yang setara, begitu ya Pak Rasio ya. Pak Rasio, kembali soal sistem penerimaan siswa ini dengan prosentase yang kemudian berubah dengan beberapa kategori yang sebetulnya masih sama ya, hanya prosentasenya berubah. Ada nggak Pak tips yang bisa diberikan kepada para orang tua bahwa mereka ini harus seperti apa? Kadang kan bingung. Ya taunya mungkin yang domisili atau zonasi lah yang paling mudahnya. Tapi kan ada prestasi dan lain sebagainya. Nah, ada nggak mungkin bisa tips atau arahan yang Pak Rasio bisa sampaikan? Sekarang untuk wali murid tentu menanyakan kepada anaknya. Kalau prestasi, misalkan dia akan menempuh jalur prestasi. Prestasi itu harus dilihat nilai rapotnya. Prestasi akademik itu nilai rapot semester 1 sampai 5. Kalau rata-rata 9 juga dilihat nanti nilai akreditasi sekolah. Sekolahnya itu kira-kira gimana ditanyakan kepada kepala sekolahnya. Akreditasinya apa ya di sini A, itu ada nilai sendiri. Kalau memang nilai rata-rata hariannya baik, semesternya itu bagus, terus akreditasi lembaga bagus, ya ngambil jalur prestasi. Tapi itu tadi presentasi jalur prestasi kan hanya 5%, saya sedikit sekali. Prestasi hanya 5%, ya sedikit dari 100 siswa, cuma wong 5 yang ditompo, kan sedikit itu sebenarnya. Ya, ada anak yang benar-benar pintar, nah itu justru menjadi masalah. Masalahnya itu sing iki ditompo, padahal dia juga nggak menggunakan jalur domisili, nggak diterima, dia menditeriak, gitu, menditeriak. Itu satu, makanya nanti itu jalur prestasi akademik. Kalau prestasi olahraga, olahraga misalkan juara nasional, panahan nasional, ada sertifikat dari KONI, didaftarkan aja jalur prestasi olahraga. Saya kira kalau prestasi olahraga itu memang sulit. Ya. Kalau nasional kan sudah bisa dilihat, padahal hanya 1-2 orang anak. Padahal ini jatah dari 1 itu 5% kan hanya 5.
Tapi setiap kategorinya tuh ini ya, Pak Rasio, timeline-nya berbeda? Iya, beda-beda. Oh, jadi misalnya sudah bisa ini jalur ya, misalkan domisili prestasi, dulu, kemudian jalur prestasi, nggak prestasi lolos bisa akademik ini ya. gitu. Kalau Ya, yang afirmasi ini seperti apa, Pak afirmasi Rasio? itu kan anak dari berkebutuhan khusus atau Oke. orang yang tidak mampu, misalkan Baik. desil 1, desil 2, data dari dinas sosial nggak mampu betul, kemudian ya itu karena variabelnya banyak itu membingungkan wali murid, nggak mampu, tapi kenyataannya orang yang biasa-biasa saja diterima. Nah itu yang dia. jadi masalah, karena ya variabelnya banyak itu. Makanya ini yang perlu sosialisasi kepada para masyarakat, teman-teman kepala sekolah, juga dinas pendidikan kabupaten kota harus ya sosialisasi terus, karena kan variabelnya banyak, iso afirmasi, bisa domisili, bisa prestasi ada prestasi akademik, non akademik, ada yang mutasi juga ya, iya ada mutasi orang tua. Mutasi orang tua itu ya kalau orang tuanya pindah. Biasanya anak militer. Orang tuanya pindah tugas yang dulunya di Bandung, kemudian sekarang di Surabaya, itu kan mutasi namanya. Oke, jadi ini perlu menjadi perhatian para orang tua juga yang mungkin sedang mau mendaftarkan anaknya naik jenjang begitu ya, dari SD ke SMP atau SMP ke SMA. Ini perlu diperhatikan betul. Tapi Pak Rasio, ngobrol soal sekarang Bapak menjadi legislatif, yang awalnya dari pendidikan, kemudian pernah sempat di eksekutif, sampai pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang anggota dewan, mencalonkan diri, Pak. Dan kemudian dari Demokrat. Ini mungkin bisa diceritakan nih, Pak Rasio. Jadi kehidupan negara dan bangsa kita itu sebagian besar diambil orang-orang yang berpolitik. Misalkan gubernur ya harus berangkat dari politik. Jadi presiden apalagi, jadi yang dan lain sebagainya. Artinya politik itu penting, gitu ya. Makanya ketika saya dulu, mohon maaf Mbak Silkania. Saya dulu pernah daftar wali kota, gitu ya. Ya karena saya pikir saya diberangkatkan dari Partai Demokrat, kemudian wali kota Surabaya waktu itu, walaupun nggak jadi, tapi ini sebagai pengalaman saya untuk masuk ke politik. Kemudian saya pernah daftar di DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, waktu itu Dapil 8. Dapil 8 itu meliputi Kabupaten Kota Madiun. Saya kan asli Madiun. Nganjuk, kemudian Jombang, Kabupaten Kota Mojokerto, wilayahnya begitu luas. Saya lama nggak berada di Madiun, artinya ya berat juga. Saya nggak jadi. Baru yang ketiga ini, ketika saya ngambil DPRD Jawa Timur, kemudian dapilnya Surabaya, alhamdulillah kelihatannya saya banyak didukung oleh teman-teman saya yang dulu mantan guru. Saya kan juga guru, mantan murid, mantan wali murid, kemudian juga anak buah saya yang sekarang menjadi kepala dinas dan lain sebagainya, itu mendukung semuanya. Alhamdulillah saya menjadi dewan. Dan itu memang penting di dalam kehidupan demokrasi di negara kita. Kalau nggak melalui jalur politik ya misalkan biasa-biasa saja ya sulit juga. Saya nggak ingin misalkan jadi gubernur, tidak, tetapi kehidupan politik yang memberikan warna terhadap kemajuan bangsa dan negara kita. Makanya saya masuk di situ. Keuntungan saya adalah mantan birokrasi, apalagi sekda. Sekda itu dulu ya namanya sekda ya, sekda itu jabatan yang paling tinggi di provinsi, eselonnya juga paling tinggi se-Jawa Timur. Akhirnya dengan dasar itu saya sudahlah bismillah, saya akan daftar lagi di legislatif. Alhamdulillah itu jadi, saya didukung oleh teman-teman semuanya. Ya sekarang tentu pengalaman berharga saya di birokrasi itu akan saya berikan paling tidak memberikan pemahaman yang sama terhadap teman-teman yang di politik. Karena politik ya politik, ya Mbak. Makanya birokrasi sudah, sekarang saya hidup di politik. Tetapi orang politik yang sekarang belum pernah di birokrasi. Nah, itu kemenangan saya, sehingga saya paling tidak memberikan warna di situ. Dulu diawasi, sekarang ngawasin gitu ya Pak. Tantangannya gimana Pak? Artinya kan yang saya awasi ya anak-anak buah saya, artinya ngerti, artinya pendekatannya lebih komunikatif. Daripada mohon maaf
Dari politik murni yang diawasi nggak pernah kenal, beda Mbak, artinya orang yang sudah kenal, sudah paham, kemudian mengawasi itu kan lebih enak. Betul. Komunikasinya Jadi baik. pengalaman pun sudah banyak ya, karena kalau tadi cerita dari Pak Rasio ya memang setiap kebijakan yang ada itu lahir dari proses politik. Jadi kita juga tidak bisa abai dengan politik begitu ya Pak. Dan harus tahu. Betul. Sekarang Pak Rasio di sini hadir sekarang menjadi legislatif dengan berbagai tugasnya, legislasi, anggaran, pengawasan begitu ya. Dan concern di Komisi E yang salah satunya bidang pendidikan. Pak, terakhir singkat saja, mungkin tips nih untuk para orang tua supaya tidak panik. Ini kan menjelang pendaftaran. Nah, gimana? Dan sekarang sudah mulai pendataan. Saya mohon dengan sangat wali murid harus koordinasi dengan sekolah lembaga di mana anaknya berada. Utamanya hubungan dengan wali kelas. Kemudian nanti gimana cara mendaftar, itu tanya. Karena yang daftar itu lembaga sekolah. Jadi bukan bisa wali murid, bisa sekolah. Saya sarankan melalui sekolah, kemudian nanti SMA atau SMK yang sekolah mana yang dituju, kemudian nanti kalau sudah akan diberikan nomor PIN, kalau sudah nomor PIN berarti sudah daftar dia. Artinya jangan panik lagi, ditunggu jalur prestasi, zonasi, afirmasi atau mutasi. Itu dia ya untuk para masyarakat, para orang tua, juga dulur-dulur Jatim semuanya. Terima kasih banyak Pak Rasio. Kita sudah ngobrol banyak nih soal bagaimana sistem penerimaan yang baru saat ini. Dan jangan lupa untuk dulur Jatim semuanya, pantengin terus nih channel kami di YouTube JTV ya. Dan tentu saja dengan Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Sampai jumpa.